warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan seperti biasa di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol kita akan menayangkan informasi-informasi menarik yang sangat penting tentunya bagi sahabat Permata semua. Seperti biasa pula tentunya saya tidak akan sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Edwin Nugraha Fitriawan. Assalamualaikum dokter. Salam. Apa kabar dok? Baik. Baik ya dok. Nah dokter, seperti biasa nih dok, biasanya di podcast kita itu kita akan membahas hal-hal yang menarik tapi tentunya sangat penting nih dok, yang biasanya hanya diketahui dari searching mungkin. Nah sekarang kita bisa bahas lebih lanjut supaya sahabat Permata juga paham nih dengan baik. Nah kali ini kita akan bahas tentang sinyal bahaya osteoartritis dok, atau biasa disebut dengan radang sendi dok. Nah pasti sahabat Permata juga udah nggak sabar nih dok. Sebenarnya osteoartritis sendiri itu apa sih dok? Ya, jadi osteoartritis itu adalah suatu penyakit kronis ya, suatu penyakit kronis yang menyerang sendi sehingga sendi itu mengalami radang. Tentunya radang ini nggak radang yang sebentar, artinya dia ini sudah lama. Radang ini seringnya disebabkan oleh suatu gesekan antar tulang ya, yang sebelumnya didahului oleh rusaknya tulang rawan di dalam sendi tersebut. Kita semua di sendi itu ada tulang rawan yang tujuannya untuk membatasi pertemuan antar tulang. Nah, pada kondisi osteoartritis, tulang rawannya dia sudah rusak ya, mulai dari level 1, level 2, level 3 sampai level yang terakhir level 4. Semakin tinggi level, maka tingkat nyeri, tingkat kaku dan bengkaknya juga akan semakin berat. Itu dia. Oke, berarti ada levelannya juga ya dok, Ya, ada tingkatannya ya dok. Betul. Nah dokter, sebenarnya apa sih yang membuat radang sendi ini terjadi nih di kita? Iya, yang penyebab radang sendi ini secara umum yaitu biasanya terjadi pada mereka-mereka yang udah usia degeneratif ya. Udah usia di atas 60 tahun dan biasa dia menyerang wanita ya, terutama mereka-mereka yang sudah menopause. Tetapi dengan seiring zaman, seiring waktu, kita terjadi peningkatan kasus obesitas ya pada usia-usia muda. Nah, obesitas sendiri itu akan memperberat beban tubuh, terutama dia akan memperberat topangan pada tulang, selutut terutama. Sehingga pada usia muda juga bisa terkena osteoartritis. Bisa juga ya dok? Bisa, karena obesitasnya itu yang akan memperberat beban tulang di lutut. Ya, itu yang akan memicu terjadinya suatu osteoartritis. Betul. Selain itu juga mereka-mereka yang punya penyakit kronik seperti darah tinggi, kemudian diabetes, itu juga akan memperlemah struktur otot penyangga tulang. Itu yang akan memperburuk kondisi osteoartritisnya. Oke. Jadi sebenarnya osteoartritis sendiri ini bukan hal yang baru ya dok ya, karena kayak yang tadi dokter sampaikan nih, itu banyak yang merasakan sih dok, kayak udah mulai kayak lutut kenapa ya, udah mulai kayak sakit gitu kan. Apalagi misalnya saya nih dok terbiasa menggunakan high heels misalnya dari muda ya, mungkin itu penyebab salah satunya juga ya dokter ya? Salah satunya gitu, memang salah satunya juga kita kebiasaan yang pakai sepatu tinggi ya, terutama pada wanita, dia akan memperlemah otot, terutama otot penyangga tulangnya, otot sendinya akan memperlemah sehingga akan meningkatkan risiko osteoartritis. Kemudian juga mereka-mereka yang biasa bekerja untuk mengangkat berat ya, jadi angkat berat itu juga akan menambah topangan pada tulang yang lambat laun akan mempertipis tulang rawan di dalam tulang tersebut. Oke, baik. Jadi menambah kerja si otot tulang itu ya dok ya. Betul. Makanya penyebab untuk usia muda juga salah satunya obesitas ya, karena kan obesitas itu sekarang penyakit yang paling sering ditemui di generasi muda ya dokter. Oke, kita nggak akan membahas obesitas ya dok, kita akan membahas untuk radang sendinya nih dok. Nah dokter, ini juga sering nih ditemui, benar kata dokter, karena banyak juga wanita-wanita kaum hawa nih dok yang mengeluhkan sholat nih dok biasanya, kayak bangun dari posisi ke bawah ke atas kok udah mulai bunyi kretek, itu juga radang sendi masuknya ya dok ya? Iya, jadi salah satu tandanya adalah krepitasi kita bilang, atau bunyi kretek pada sendi yang kita nggak tahu sebabnya ya. Terus selain itu juga ada kaku, jadi dia itu kaku yang kurang dari 30 menit ya, dan dia akan enak kalau sudah beraktivitas, karena kalau dia sudah beraktivitas otomatis tulang dengan tulang atau di persendiannya dia akan lebih bergerak ya dibanding pada saat dia diam, karena pada saat dia diam disitulah proses sendirinya terjadi. Kertek
itu terjadi ya. Bunyi kretek itu adalah tulang ketemu tulang sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau kata orang kurang oli kali ya, Dok ya. Jadi nggak licin lagi ya. Oke. Sebenarnya ini pas banget nih ya. Udah zaman sekarang olahraga kurang, kerjaannya makan tidur main gadget misalnya, terus beban badan bertambah kan, kerja tulang lutut kita bertambah luar biasa ya. Berarti memang harus diwaspadai semenjak usia dini juga ya, Dok. Nah, Dok, ini sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Dan bagaimana cara kita nih supaya yang udah seperti itu tuh apa yang harus kita lakukan gitu, Dok? Iya. Jadi kalau bisa disembuhkan atau tidak sampai saat ini belum ada obat yang pasti untuk untuk menyembuhkan osteoartritis ya. Untuk saat ini yang dilakukan adalah suportif saja. Jadi seperti satu, mengurangi nyeri. Ya, tentunya setiap berobat ke fasilitas kesehatan tentu akan diberikan obat-obat anti nyeri. Ya. Tapi sifat anti nyeri itu hanya sesaat. Seiring dengan waktu, jika kita tidak memperbaiki dengan cara memodifikasi gaya hidup, contohnya orang-orang yang mempunyai berat badan besar ya, dengan indeks massa tubuhnya lebih dari 25, itu akan memperberat risiko osteoartritisnya. Sehingga dengan menurunkan berat badan itu akan mengurangi beban tulang sehingga akan mengurangi nyeri. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan olahraga yang tidak berdampak besar pada lutut ya, atau kita sebut dengan low impact ya. Contohnya adalah aerobik yang low impact, kemudian berenang atau bersepeda. Kita tidak menyarankan untuk olahraga yang seperti lari atau misalnya dia angkat berat, ya itu tidak kita sarankan karena akan berdampak kepada lutut. Kemudian selain itu kita bisa lakukan pemakaian seperti knee brace ya, atau semacam untuk penyangga lutut itu yang banyak dijual pasaran, itu membantu untuk mengurangi nyeri. Namun itu sifatnya hanya suportif saja. Dia tidak bisa untuk menghilangkan osteoartritis tersebut. Tentunya selain itu yang di atas, kita juga bisa melakukan fisioterapi nih. Ya, fisioterapi bisa kita lakukan, bisa dilakukan secara mandiri, diantaranya seperti yang tadi, atau bisa kita melakukan dengan pemakaian obat-obat topikal ya, yang dioles ya, itu untuk mengurangi nyeri sesaat. Namun proses pengerusakan sendinya kalau kita tidak hindari dari sekarang, maka sendi itu sifatnya irreversible, tidak akan bisa kembali lagi. Artinya dia akan rusak secara permanen. Maka risikonya nanti akan terjadi deformitas. Deformitas itu adalah suatu perubahan bentuk tulang yang sifatnya permanen. Kalau sudah terjadi deformitas, maka perlu dilakukan tindakan pembedahan oleh dokter ahli ortopedi yang akan melakukan tindakan tersebut. Oke, baik. Jadi memang resikonya cukup tinggi ya, Dok ya, cukup berat ya. Tadi kan dokter sampaikan sebenarnya kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, Dok, baik itu sebelum terjadi berarti pencegahannya maupun pengobatan terapinya ya setelah kita ada keluhan tersebut. Berarti di Rumah Sakit Permata kita punya semua itu ya, Dokter ya? Di Rumah Sakit Permata nih lengkap ya. Jika pasien itu datang dengan wanita usia muda atau usia tua ya, dengan keluhan nyeri sendi, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan lab, ini mengarahkan ke suatu osteoartritis ya, maka kita akan tata laksana awal dengan pemberian anti nyeri. Kemudian setelah kita evaluasi selama 2-4 minggu tidak membaik atau dia memburuk, maka kita akan refer kepada ahli rehab medik kita atau ahli fisioterapi medik. Di Rumah Sakit Permata Jonggrang kita ada. Kemudian kita juga ada fasilitasnya juga untuk terapisnya, dan juga apabila nanti ditemukan kondisi osteoartritis yang berat yang level 4 ya, atau level 3 level 4 dengan kondisi yang berat, itu kita akan refer ke dokter ahli ortopedi. Di rumah sakit kita juga ada ya. Tentunya dengan kita kolaborasi tim tersebut, maka harapannya adalah kualitas hidup pasien dengan osteoartritis akan lebih baik ya. Tentunya akan mengurangi nyeri gitu. Untuk
obatnya sendiri saat ini belum ada yang pasti. Gitu. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalnya sahabat Permata nih sudah ada tanda-tanda tadi ya, Dok, atau merasa bahwa saya kurang olahraga nih, pola hidup sehatnya belum gitu kan. Jadi perlu mungkin ya, Dok, ya datang ke Rumah Sakit Permata, konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi kan bisa diarahkan ya, Dok, seharusnya kemana. Karena kan tadi seperti yang dokter bilang, olahraga pun baik ya, dokter ya, tapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya dari si pasien itu sendiri. Jangan sampai nanti yang penting olahraga nih, ataunya malah memperburuk keadaannya ya, Dok ya. Jadi lebih baik sahabat Permata datang ke Rumah Sakit Permata jika ada keluhan, maupun kalau misalnya belum ada keluhan ya, Dok ya. Jadi kan bisa mencegah ya, dokter ya. Betul. Nah, itu nanti bisa kita ketahui nih, dokter bisa mengarahkan apa yang harusnya dilakukan, terapi apa yang harusnya dilakukan. Jadi nanti kualitas hidupnya juga bisa lebih baik ya, dokter ya. Jangan sampai nanti resikonya ke yang permanen tadi ya, Dok ya. Betul. Karena kalau misalnya udah seperti itu, aktivitas pun akan terganggu ya, Dok. Betul. Jadi kemana-mana pun akan sulit. Dok, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama sahabat Permata nih, Dok, ke kita nih. Ini masuk kepada mitos atau fakta, Dok. Bener nggak sih sebenarnya radang sendi itu salah satunya, tadi kan dokter udah menyampaikan ada obesitas, usia ya, Dok. Obesitas berarti kan pola makan ya, dokter ya, tidak menjaga, mungkin juga olahraganya juga kurang, gaya hidupnya juga tidak baik seperti itu. Tapi salah satunya mungkin nggak disebabkan oleh seringnya mandi malam, Dok. Nah, betul atau enggak sih, Dok? Itu mitos ya. Mitos ya. Jelas mitos ya. Karena banyak selama ini dilema orang kalau mandi malam nanti kena rematik. Itu sebenarnya mitos. Mitos ya, dokter ya. Karena tidak ada hubungannya antara sendi sama rematik. Gitu. Jadi kalau yang suka mandi malam ya silakan saja. Yang jelas kalau mandi malam ya akan meningkatkan resiko masuk angin atau influenza kita bilang ya. Jadi nggak ada hubungan sama rematiknya. Jadi itu mitos ya, Dok. Nah, yang kedua, dokter, katanya radang sendi juga diakibatkan karena kebanyakan begadang. Betul nggak, Dok? Tergantung. Kalau memang begadangnya angkat berat, iya. Tapi kalau begadangnya hanya nonton TV, terus itu obesitas sambil makan itu obesitas juga akan meningkatkan radang sendi. Gitu. Tapi bukan karena begadang ya, dokter ya? Bukan, tapi karena kegiatan begadangnya. Kegiatan yang dilakukan ya. Saya begadang sambil angkat berat, terus sambil minum kopi yang dingin misalnya yang ice itu, terus sambil nyemil martabak misalnya, Dok ya, itu bisa mengakibatkan ya, Dok. Oke, baik, Dok, menarik nih. Tadi kan dokter sempat sebutkan juga fisioterapi ya, Dok, rehab bendik ya, Dok ya. Itu juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Permata Jonggol ya, Dok ya? Bisa. Jadi Permata Jonggol kita punya alat yang lengkap ya untuk fisioterapi. Jadi fisioterapi pada pasien osteoartritis itu adalah untuk mengurangi peradangannya atau bengkaknya, kemudian mengurangi nyerinya. Kemudian juga fisioterapi itu juga akan dibantu oleh dokter ahlinya langsung, sehingga tidak sembarangan gerakan atau teknik fisioterapi akan dilakukan. Gitu. Karena tentunya apabila salah melakukan tindakan fisioterapi bukan memperbaik tapi memperburuk kondisi peradangannya. Oke. Jadi sahabat Permata, kalau misalnya ada keluhan seperti itu, tidak perlu bertanya-tanya ke orang-orang lain dulu, karena kan kadang kondisi satu orang dengan yang lainnya beda ya, Dok ya. Takutnya malah minum-minum herbal atau melakukan urut atau ini sendiri ya, tarik-tarik sendiri gitu kan, yang ada malah memperburuk keadaannya ya, Dok ya. Betul. Jadi lebih baik langsung konsultasikan ke Rumah Sakit Permata Jonggol. Nah, dokter, kalau dokter sendiri praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari apa, Dok? Saya praktek setiap hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 10 di gedung baru, dan jam 10 sampai jam 3 sore di gedung lama. Oke, baik. Jadi sahabat Permata boleh langsung daftar ke Dr. Edwin, spesialis penyakit dalam, Senin sampai Jumat. Mau yang pagi atau yang siang bisa ya, dokter ya. Tinggal nanti langsung buat appointment aja. Siap. Dok, makasih banyak, dokter. Informasinya sangat membantu sekali untuk kita. Jadi sahabat Permata nih yang kaki-kakinya mulai rasa-rasa nggak enak, itu jangan diabaikan mungkin ya, Dok ya. Itu bukan karena salah tidur atau salah urat ya, Dok. Itu bisa jadi karena radang sendi, apalagi kalau misalnya Anda semua tidak melakukan pola hidup yang sehat. Baik, semoga informasi kali ini bisa membantu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya ya, dokter ya. Tentunya dengan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.